cemerlang. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan. Majulah iringi panji cemerlang. Majulah laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Shalom Bapak Ibu, Opa, Oma. Selamat pagi. Perkenankanlah saya, nama Wisnu Wardana dari GPIB Jemaat Jatipon Mupel Bekasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat kasih karunia yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Khususnya pada jam pagi hari ini ya Bapa, Tuhan Engkau sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, satukan hati dan pikiran kami, khususnya juga jemaat-Mu, sehingga kami boleh melaksanakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami sudah sedia mendengarkan. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan SPU terambil dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 23 sampai 29. Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu, kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus lentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?" Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan. Katanya, "Apakah yang hendak engkau berbuat?" Orang itu warga negara Rom. Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom?" Jawab Paulus, "Benar." Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewargaan negaraan itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Tetapi aku mempunyai hak untuk karena kelahiranku." Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada malam hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat tanggal 5 Oktober pagi
Kisah Para Rasul 22 ayat 23 sampai 29. Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Itulah yang menjadi nats kita. Mengapa sampai orang-orang tidak suka, bahkan bisa begitu marah kepada kita, baik di pekerjaan, pelayanan, dan dalam kehidupan masyarakat? Jawabannya, karena kita melakukan tidak sesuai keinginan mereka. Pada awal pidatonya, orang-orang Yahudi mendengar Paulus dengan tenang. Namun demikian, ketika di akhir pidato, mereka berteriak sambil melemparkan jubah dan menghamburkan debu ke udara. Itu suatu bentuk penolakan dan kemarahan besar mereka kepada Paulus. Mengapa mereka tiba-tiba berteriak dan marah kepada Paulus? Mengapa orang-orang itu juga berharap kepala pasukan menyerahkan Paulus kepada mereka untuk dilenyapkan? Ada dua kemungkinan. Pertama, orang-orang itu tidak ingin Paulus pergi keluar Yerusalem, tetapi tetap tinggal untuk mengajar mereka. Kedua, mereka tidak ingin Paulus pergi memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, karena akan menajiskan dirinya. Padahal bukan keinginan pribadi, tetapi perintah dan pengutusan Tuhan Yesus yang membuat Paulus harus keluar Yerusalem dan pergi memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Kepala pasukan juga ingin tahu mengapa orang Yahudi sangat marah kepada Paulus. Ia menyesah Paulus agar mendapat keterangan. Ini kebiasaan perwira Roma. Mereka menyesah orang non-Romawi untuk memaksanya memberi keterangan. Sedangkan warga negara Roma akan dicambuk jika telah terbukti bersalah. Ini dimanfaatkan Paulus ketika hendak dicambuk. Paulus menjelaskan bahwa dirinya warga negara Roma. Kepala pasukan pun takut dan membatalkan niatnya. Di hari ABRI ini, mari kita doakan TNI agar berfungsi mengayomi rakyat dan menjaga NKRI dan semua kekacauan anak-anak Tuhan di TNI agar selalu melakukannya sesuai perintah Tuhan. Meski risikonya tidak disukai, biarlah kita semuanya juga tetap setia menuruti perintah Tuhan untuk melakukan misinya. Amin. Kuasa duniawi timbul tenggelam, tapi gereja Kristus takkan terbenam. Alam maut tak sanggup menjatuhkannya. Kristus memenuhi isi janjinya. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mau masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus menolong dan memampukan kami
untuk senantiasa taat dan bertekun menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuntunlah kami agar jalan kami berkenan di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan sampai detik ini, sehingga hamba-Mu senantiasa berada di dalam sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Terima kasih. Bapa Surgawi, kami mau menyerahkan persekutuan Pelkat PKLU, Jemaat GPIB seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Seluruh kehidupan anggota Pelkat PKLU, Opa, Oma, Tuhan memberkati. Berikan mereka sukacita senantiasa. Tuhan juga melawat Opa, Oma satu persatu, keluarga lepas keluarga. Tuhan menjauhkan para jemaat PKLU dari pencobaan dan sakit penyakit. Tuhan melindungi dan menjauhkan Opa Oma dari kuasa jahat dan kuasa kegelapan. Terima kasih Bapa. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi anggota PKLU yang sedang dalam pergumulan menghadapi masalah keluarga, masalah suami, istri, anak, cucu. Tuhan mau menolong mereka, memberikan jalan keluar. Yang berkekurangan Tuhan tambahkan, yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan kuatkan, yang mengalami sakit penyakit Tuhan pulihkan, yang mengalami masalah ekonomi, keuangan, Tuhan tolong berikan jalan keluar. Karena kami sungguh percaya hanya Tuhan yang sanggup menolong kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan melepaskan segala beban pergumulan di dalam kehidupan jemaat-Mu. Semua masalah yang ada akan berubah jadi berkat oleh karena kuasa dan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa Surgawi, kami berdoa khusus bagi para lansia, janda dan duda. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan, khususnya kekuatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang masih kuat di dalam pelayanan, Tuhan berikan semangat agar mereka terus bertambah-tambah di dalam melayani Tuhan dan sesama. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk seluruh Dewan PKLU di Sinode yang periode ini akan mengakhiri pelayanannya. Tuhan memberkati mereka yang sudah terlibat di dalam pelayanannya. Tuhan berikan kepada mereka kekuatan dan kesehatan dan terus tetap melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Bahkan sertai mereka semakin teguh di dalam melayani Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara, bagi para pemimpin pemerintahan Republik Indonesia, dari Presiden Republik Indonesia, para pejabat tinggi sampai jabatan yang terendah. Tuhan yang memberkati para eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadikan mereka pemimpin yang rendah hati, bersih dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa khususnya di dalam masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami menyerahkan situasi ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berikanlah kami semua hikmat untuk mematuhi protokol kesehatan, agar semua jemaat-Mu khususnya Pelkat PKLU, Opa, Oma semuanya terhindar dari paparan COVID-19. Bahkan semoga pandemi yang sudah berangsur-angsur mereda ini dapat semakin reda, berganti menjadi situasi aman, damai, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa Surgawi, ampunilah segala salah dan dosa kami, agar kami layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan
Putramu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih. Ku sambut kehadiranmu